Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua di podcast Ayat-Ayat Bicara. Sudah hadir narasumber tetap kita, Bapak Ustaz Namik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita laksanakan pengkajian secara offline. Dan alhamdulillah salah satu sahabat-sahabat Mima yang ada di Kabupaten Maros sudah mengundang beliau, Ustaz, untuk mengadakan pengkajian, dan itu dilaksanakan kemarin ya. Bagaimana Ustaz? Ya, jadi alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal alihi wasallam. Jadi kajian kemarin alhamdulillah pertemuan pertama kita sudah berhasil mengambil rekaman video. Jadi ini nanti disampaikan kepada teman-teman MIMHA kajian kita yang terstruktur, ya, tersusun dari awal. Jadi materinya tidak akan dilangkahi, materinya akan bersambung. Jadi harapan kita di sini adalah supaya teman-teman MIMHA menjadi support, ya, mensupport keadaan ini, kemudian bisa mengikuti kajian ini meskipun tidak diselenggarakan secara live karena masih banyak kendala-kendala yang tidak bisa diantisipasi. Mungkin ini sudah jalannya juga Ya. Jadi kita pelan-pelan saja kita manfaatkan fasilitas yang ada. Jadi meskipun tadi tidak disiarkan secara langsung, banyak teman-teman yang minta untuk disiarkan langsung, tapi ya belum bisa. Namun ya mudah-mudahan dengan rekaman ini kita posting dalam secara bertahap. Jadi silakan diikuti, silakan diamati, dikomentari, dan pada setiap video yang akan ditampilkan di YouTube nanti perhatikan ada komentar pribadi saya secara pribadi, itu langsung saya sematkan. Itu link untuk masuk di grup WA. Tujuan saya adalah supaya kalau ada pertanyaan yang mungkin jangan sampai tercecer di video yang lain dan tidak sempat terbaca, jadi mungkin bagusnya lewat WA grup, supaya ini nanti yang akan menjadi pembahasan pada pertemuan kita yang seperti ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa berlanjut, ya. Kita teman-teman MIMHA, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar memberikan kesempatan, memberikan kesehatan untuk bisa melanjutkan kajian ini secara langsung sampai selesai. Lalu bagaimana dengan itu Ustaz, yang katakanlah kalau yang sahabat-sahabat MIMHA yang ini sekarang yang sudah mengikuti ini kan, istilahnya mungkin barangkali ada di antara mereka belum masuk dalam grup, belum tahu nomor HP-nya, nomor teleponnya yang mungkin perlu kita kasih di itu tadi di komentar saya itu link untuk bisa masuk di grup MIMHA. Jadi begitu diklik langsung ada undangan untuk masuk ke situ. Tidak tanpa ada persetujuan. Begitu diklik di YouTube. Klik di YouTube itu ada langsung masuk di undangan untuk bergabung di MIMHA. Itu seperti yang dari Malaysia sudah ada 2 orang bergabung di situ. Itu langsung dia klik saja. Oh begitu. Langsung masuk, itu tidak diundang secara pribadi. Nah, ada pertanyaan dari Nur Khairat ini, saudara kita ini, dia tanyakan mungkin perlu dibahas, dipilah yang mana sih sebenarnya yang dimaksud dengan Nabi, yang mana Rasul. Ya. Mungkin pertanyaan ini, ya. Kalau perhatikan kembali skema dari gambar surat 4 ayat 1, Ya. baru saya tunjukkan di papan. Oh gitu. Ya. Oke, silakan Ustaz. Jadi ini
surat 4 ayat 1 menjadi topik pembahasan yang akan sering kita ulang-ulang supaya ya kalau ini kita pahami kita bisa menguasai atau bisa memahami Al-Quran dengan mudah. Ya. Kita akan mengetahui di mana lari-larinya ayat yang kita baca. Jadi dimensinya Nabi dengan Rasul. Jadi Nabi itu ya, sebutlah Nabi kita Muhammad. Muhammad ini berada pada dimensi jiwa, ya. Ini yang dimaksud dengan Nabi. Ya. Jadi dia berada pada dimensi jiwa. Jadi perannya Nabi ini adalah membawa berita, artinya membawa makna dari tanda yang disampaikan pada jasad kita ini. Jadi ini kan nanti menyatu dengan jasad. Jadi ketika dia menyatu dengan jasad, tugas Nabi ini adalah menjelaskan apa yang ada pada jasad itu. Seperti Nabi Muhammad, dia menjelaskan apa pada jasad ini, dia menjelaskan tentang kesadaran. Salah satunya, ya, meskipun banyak sekali makna-makna yang lain. Ya, tetapi perannya seperti itu. Kemudian Rasul ini dimensinya adalah dimensi Ahmad, ya. Kalau Muhammad atau kita sebut Isa, ini dimensi Rasul. Rasul ini menjadi penghubung antara rahasia dengan Nabi tadi, dengan nur, dengan jiwa. Dan ini yang disebut dengan Rasul, yang selalu menjadi penghubung antara tadi rahasia dengan jiwa, dengan Nabi. Jadi Nabi itu menerima informasi wahyu dari Allah melalui Rasul, sehingga terkadang itu Jibril disebut sebagai Rasul. Jadi begitu sampai ke sini, maka yang menyampaikan kepada umat manusia itu disebut dengan Nabi. Jadi jangan terpengaruh dengan sebutan Ahmad ketika dikatakan bahwa Muhammad Rasulullah, itu berarti menjadi peran penghubung antara rahasia dengan jiwa. Jadi secara keseluruhan ini kalau kita mau sebut ini adalah Muhammad semua. Ya, kenapa? Karena berdasarkan surat 3 ayat 81 bahwa tugas para nabi itu hanya menjadi pelanjut, menjadi penolong bagi Muhammad, atau dibahasakan lain bahwa dia adalah Muhammad sendiri. Semua nabi yang diutus adalah Muhammad sendiri. Saya pikir sudah jelas ya antara Rasul dengan Nabi. Jadi kalau di dalam Al-Quran disebut lagi umat, ya ini yang disebut dengan umat ya. Atau kaum ya. Karena inilah yang selalu disampaikan, diajarkan kepadanya untuk keluar dari kekafirannya, keluar dari kezaliman dan kebodohannya, keluar dari sifat-sifat munafiknya, ya, dan sebagainya. Jadi rumus Al-Quran turun dari Allah, di atas diantar oleh Rasul, tersampaikan kepada Nabi, lalu tersampaikan kepada umat. Jadi proses kejadiannya adalah pada diri kita sendiri. Ya. Kalau pada diri kita sendiri dari sebuah kesadaran, lalu ruh kita bekerja, masuk kepada dimensi hamba dalam diri kita, lalu mengabdilah sang hamba ini dengan menggunakan alat-alat ini. Jadi yang tadi ini dikuasai oleh hawa nafsu, dengan adanya kekuatannya ini mendapatkan kekuatan dari ruh, menjadikan ini terkendali, sehingga dia bisa gunakan untuk mengabdi kepada Allah, memperhambakan diri. Jadi begitu strukturnya. Maaf Ustaz, tapi apakah di dalam Al-Quran itu memang ada kata perbedaan digambarkan ketika Nabi di dalam Al-Quran disebutkan sebagai Nabi dan disebutkan sebagai Rasul? Peran kita yang menyebutnya, ketika Al-Quran itu menyebut dia sebagai Nabi, kita langsung berpikirnya ke sini. Oh, ini yang dia maksud. Ketika Al-Quran menyebutnya sebagai Rasul, berarti wilayah tempat ini. Jadi misalkan dikiaskan itu Lebak itu sebagai Rasul, ya. Lebak itu salah satu
simbol binatang yang ditunjuk oleh Allah sebagai rasul. Karena apa? Karena dia mengantar dari hutan. Dari hutan dia mengambil sari-sari bunga, lalu dibawa ke sarangnya. Nah, ini yang menjadi lebah madu. Nah, ini proses inilah disebut dengan rasul. Mengantar ya. Ya, mengantar. Kalau nabi ya dia sebagai pembawa berita tentang apa yang ada di sini. Jadi satu mengantar sampai di pembawa berita yang menyampaikan ke umat kalau bahasa ini. biasanya. Intinya seluruhnya itu adalah kode-kode yang ada pada diri kita. Prosesnya kita mendapatkan penjelasan tentang Al-Quran seperti itu dari sumbernya yang oleh Rasul masuk ke dalam jiwa kita, itu yang bisa menjadikan ini jiwa inilah yang bercahaya untuk menerangi ini rumah kita atau jasad kita. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saudara kita Nur Khairat yang ada di sana bisa dengan cermat tadi, dan saya kira insya Allah pasti dipaham dengan paparan tadi, dan kita berharap masih ada seperti itu pertanyaan-pertanyaan. Hanya mungkin pertanyaan itu mungkin sumbernya nanti adalah dari lebih banyak diharapkan dari insya Allah kalau sudah diposting kajian offline itu kita siapkan. Ya, mungkin begitu. Masih ada yang perlu disampaikan, Ustaz? Ya, ini saja yang mari kita bersama-sama sekiranya menjadi support untuk bisa menjadikan video yang direkam dalam kajian kita bisa disampaikan di YouTube agar bisa didengarkan oleh teman-teman kita dengan menjadi penolong agama Allah, ya. Insya Allah sejatinya kita menolong diri kita sendiri, itu yang terpenting. Jadi bukan Allah itu tidak butuh ditolong, ya. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan seakan-akan dalam tanda kutip itu menolong agama Allah, sebenarnya kita tidak menolong Allah, kita sedang menolong diri kita sendiri. Kenapa? Karena agama itu kata Allah adalah fitrahmu sendiri, penciptaan itu sendiri. Jadi kita tidak perlu ragu, tidak perlu enggan ketika kita melihat kebenaran itu. Mari kita bantu, mari kita bersama-sama support agar tetap terselenggara dengan baik. Ya, mungkin sebelum saya sudahi, Ustaz, Ya, karena selama ini kita posting, mungkin ini insya Allah edisi yang ke-26. Belum pernah saya ajak Ustaz untuk minum kopi, silakan minum kopi. Baru kali ini saya ada. Mudah-mudahan kopinya berkah. mantap. Alhamdulillah. Oke, sahabat-sahabat Mima, demikianlah perjumpaan kita untuk kali ini. Jadi saya ulangi kembali, mudah-mudahan insya Allah setelah edisi ini kita akan sudah melihat postingan dari hasil kajian offline. Ya. Demikian, terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next.